Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil makalah kami mengenai kurikulum pendidikan inklusi. Sebelumnya, saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri atas nama Intan Lestari sebagai moderator, Ita Purnamasari sebagai pemateri pertama, dan Kristina Yuni sebagai pemateri kedua. Baik, saya persilakan kepada pemateri 1 dan pemateri kedua untuk menyampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Purnamasari. Saya dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memasyarakatkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman sesuai seusianya. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. 2. Tujuan dan manfaat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak kebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayang di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Manfaat pendidikan inklusif adalah membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif, melibatkan dan memperdaya masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. 3. Kurikulum dan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK perlu memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Hal ini dikarenakan mengingat mereka memiliki hambatan internal antara lain fisik, kognitif, dan sosial emosional. Pendidikan inklusif memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, ABK belajar bersama-sama dengan anak rata-rata lainnya. Yang kedua, setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang, dan bermutu. Yang ketiga, setiap anak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yang keempat, sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak. Pendidikan inklusi memiliki keuntungan antara lain: dapat memenuhi hak pendidikan bagi semua orang. Yang kedua, mendukung proses wajib belajar. Yang ketiga, pembelajaran emosi sosial bagi ABK. Yang keempat, pembelajaran emosi sosial spiritual bagi anak rata lainnya. Yang kelima, pendidikan ABK lebih efisien. Kurikulum ABK. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang di dalamnya menampung pengaturan tentang tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Dengan demikian, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum yang dirancang, diberlakukan, dan diimplementasikan dalam satu lembaga atau satuan pendidikan tertentu. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi ABK dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, duplikasi kurikulum, yakni ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Yang kedua, modifikasi kurikulum, yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya. Yang keempat, omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Yang keempat,
Model pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. Yang pertama yaitu model inklusif penuh atau full inclusion. Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Kedua yaitu model inklusif parsial atau partial inclusion. Model parsial ini mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christina Yuni akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai model pendidikan inklusif. Pada dasarnya, pendidikan inklusif memiliki dua model, yaitu model inklusif penuh dan model inklusif parsial. Model inklusif penuh menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Yang kedua, model inklusif parsial. Model ini mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas full out dengan bantuan guru pendamping khusus. Dalam model ini, peserta didik normal dimasukkan ke dalam kelas yang berisi peserta didik berkebutuhan khusus. Model ini berkebalikan dengan model yang pada umumnya memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi peserta didik normal. Model ini menggadaikan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak dari peserta didik normal. Dengan pengadaian demikian, sekolah untuk anak berkebutuhan secara kuantitas lebih banyak dari sekolah untuk peserta didik normal, atau bisa juga tidak. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja. Tetapi, dalam praktiknya, anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan lainnya, seperti 1. Bentuk kelas reguler penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. 2. Bentuk kelas reguler dengan kluster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya di kelas reguler dalam kelompok khusus. 3. Bentuk kelas reguler dengan full out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khususnya. 4. Bentuk kelas reguler dengan kluster dan full out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lainnya di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama-sama dengan guru pembimbing khususnya. 5. Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal lainnya di kelas reguler juga. Bentuk 6. Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Bahkan bagi anak berkebutuhan khusus yang gradasi kelainannya berat,
mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler. Kemudian, berada di kelas khusus pada sekolah reguler. Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat dan tidak memungkinkan di sekolah reguler atau sekolah biasa, dapat disalurkan ke sekolah khusus, istilahnya SLB, atau tempat khusus rumah sakit. 1. Model kurikulum pada pendidikan inklusif dapat dibagi 3, yaitu A. Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler, sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. B. Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik. Berkebutuhan khusus di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI. C. Model kurikulum PPI, yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya yang terkait. Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris Individualized Education Program IEP merupakan karakteristik paling kentara dari pendidikan inklusif. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri. Jadi sekian hasil penyampaian hasil materi kami, dan dapat saya simpulkan bahwa pendidikan inklusi terbuka untuk umum dan tidak hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus saja, tetapi siapa saja yang ingin bersekolah di sekolah inklusif seperti anak penyandang cacat, tunawisma, dan lainnya. Dengan adanya sekolah inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai wadah untuk menyalurkan keinginan mereka, bakat dan minat mereka. Sekolah inklusif juga membuktikan bahwa anak-anak inklusif juga berhak mendapatkan status dan kedudukannya yang sama dengan anak-anak umumnya, dan dapat memperoleh pendidikan yang sama. Kita sebagai mahasiswa harus dapat mensosialisasikan adanya sekolah inklusif dan dapat menambah minat masyarakat terhadap sekolah inklusif. Jadi sekian hasil presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.